Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dengan saya Isani Supriyatni, guru kimia di SMA Negeri 1 Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Selatan, Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan mudahan sampai kepada kita semua selaku umat Nabi akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kimia SMA semester 2 ya. Ya, tentang apa Bu? Nah, kita akan belajar tentang hukum dasar kimia, di mana hukum dasar kimia itu terdiri dari 5 ya, 5 hukum dasar. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau yang disebut juga dengan hukum Lavoisier. Dibacanya hukum Lavoisier ya. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Pro ya. Ini ditulisnya hukum pros, dibacanya pro. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Kalian nanti bisa mencari literasi yang lainnya. Kenapa yang 4 itu disebut dengan hukum-hukum-hukum, yang kelima, sementara yang kelima adalah disebut hipotesis Avogadro. Silakan dicari ya, anak-anakku. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau tadi disebut dengan hukum Lavoisier. Apa sih hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier itu? Hukum kekekalan massa disampaikan oleh Lavoisier dan biasanya disebut dengan hukum Lavoisier. Menurutnya, massa zat yang terlibat reaksi kimia cenderung konstan atau tetap, yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hal ini disebabkan karena massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dengan reaksi kimia. Ingat, anak-anakku, massa dan berat dalam hukum kimia itu berbeda, ya. Kalian juga silakan mencari studi literasi yang lainnya. Sini ada ilustrasinya ya. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Artinya hukum sistem tertutup itu tertutup tidak terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Artinya wadahnya atau medianya tertutup rapat oleh suatu penutup. Ya, di sini ada gambar ilustrasi di mana ada Erlenmeyer ya, berisikan tabung reaksi yang ada larutannya. Di sini ada CaCl2, ditutup, ditimbang ya, ditimbang. Tetapi sebelum diisi itu timbang dulu ya. Lalu nanti setelah diisi pun ditimbang kembali. Jadi nanti kita bisa membandingkan atau melihat perbandingannya. Betul tidak massa itu tetap sebelum dan sesudah reaksi. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Ya, sini hukum perbandingan tetap itu oleh Pro. Ya. Pro reaksi kimia misalnya di sini ada natrium dengan klor yang menghasilkan natrium itu Na ya, anak-anak, Na natrium ya. Simbolnya Na, klor itu Cl ya atau klorin. Natrium dan klor. Hukum perbandingan tetap disampaikan oleh Froh. Dia mengatakan perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Misalnya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen pada molekul air adalah 1:8. Maka perbandingan ini berlaku untuk semua air yang berada di dunia. Kenapa 1:8? H2O. Ya, H-nya ada 2, ya, unsur H-nya ada 2 dan O-nya 1. Sementara ARH itu 1. Ya, 2 kali 1 berarti 2. O itu AR-nya 16. 2/16. Kalau diperkecil ya sesuai dengan perbandingannya menjadi 1:8. Nah, H2O ini perbandingan H2O ini 1:8 sama di seluruh dunia. Di Indonesia, misalnya Thailand, Amerika, Singapura dan lain sebagainya tetap sama. Ya. Yang selanjutnya nomor 3 ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton ya. Di sini ada fotonya, Ibu perlihatkan fotonya, ada juga gambar ilustrasinya. Hukum perbandingan berganda disampaikan oleh John Dalton. Dalton mengatakan jika ada 2 unsur atau lebih membentuk deretan senyawa, maka perbandingan massa unsur dalam setiap senyawa merupakan perbandingan dengan angka yang sederhana. Jadi angka itu betul-betul sederhana, tidak ada koma, tidak ada pecahan ya. Jadi betul-betul
dengan bilangan bulat, misalnya 2, 3, 4, 5 ya. Itu mudah untuk kalian pahami. Yang selanjutnya adalah hukum perbandingan volume yang di sini oleh Gay-Lussac ya. Gambar ilustrasinya di sini ada before after ya. Nah, hukum perbandingan volume disampaikan oleh Gay-Lussac. Dia mengatakan perbandingan volume gas-gas yang terlibat reaksi adalah sebanding dengan koefisien reaksi. Nah, bagaimana Bu koefisien reaksi itu? Di waktu kemarin kita sudah belajar tentang reaksi kimia yang sederhana dan kita menyetarakan reaksi sederhana itu. Nah, hasil penyetaraan itulah yang disebut dengan koefisien reaksi. Menurut Gay-Lussac, koefisien reaksi itu sangat berguna ya nantinya untuk kita gunakan mencari mol, mencari massa, mencari jumlah molekul dan lain sebagainya melalui perbandingan koefisien reaksi ya. Nanti contoh soalnya Ibu perlihatkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, yang terakhir adalah hipotesis Avogadro ya. Hipotesis Avogadro mengatakan semua gas pada volume yang sama diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Ya, misalnya gas A dan gas B dibandingkan maka akan didapatkan rumus seperti berikut ini. Ini ada perbandingan ya. Jumlah partikel A berbanding atau per volume gas A sama dengan jumlah partikel B per volume gas B. Jadi dibandingkannya jumlah partikel A per volume gas A sama dengan jumlah partikel B per volume gas B. Nanti bisa dikali silang. Ini juga berhubungan dengan nanti reaksi kimia dengan yang tadi nomor 4 ya, perbandingan hukum perbandingan Gay-Lussac ya, hukum Gay-Lussac. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya ya. Nah, ada 3 buah balon yang berwarna berbeda ya. Ada yang hijau muda, biru dan merah. Di sini yang hijau muda hidrogen ya, yang biru nitrogen, yang ketiga oksigen. Semua balon mempunyai volume yang sama. Ini berarti mereka berisi dengan jumlah molekul yang sama. Nanti terkait juga dengan perhitungan kimia atau stoikiometri pada kimia ya. Ada juga di sini ada diperlihatkan secara mikroskopiknya ya di sini ada molekul-molekul ya, unsur-unsur hidrogen di sini. Unsur hidrogen itu bergabung menjadi H2 yang disebut juga dengan gas hidrogen atau H2 dalam kurung G atau gas ya. Di sini merupakan molekul unsur ya. Gas hidrogen atau H2 dengan gas oksigen ya. Gas oksigen juga sama molekul unsur O2 menghasilkan uap air atau H2O dalam bentuk gas. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudahan materi hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua dan semuanya akan sehat ya, bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun. Akhirnya saya Ibu Isani Supriyatni mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.